Tidak seluruh yang engkau lihat bisa engkau jangkau, namun engkau tidak pernah puas dengan apa yang telah engkau dapat. Itu masalah mata itu. Kalau engkau biarkan mata engkau yang menjadi tuan engkau ikuti dengan perasaan engkau setiap yang engkau lihat, cari ikut ketujuh, itu ketujuh, ikut ketujuh sadanya, engkau akan dibuat letih oleh apa yang engkau lihat. Kenapa? Tidak seluruh yang engkau lihat bisa engkau jangkau, dan apa yang engkau dapat tidak akan membuat engkau menjadi nyaman. Itu makanya dalam Al-Quran disuruh ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalaulah bergejolaknya syahwat, tundukkan pandangan. Ndak juga, pai pulang bertemu dengan istri. Begitu adab. Nah, tapi kalau tak ada rumah tangga, kemana pulang? Nah, jadi itulah 4. Kalau kita bicara hikmah disyariatkannya nikah, 4 itu adalah hikmah utama, kira-kira begitu. Nah, bagaimana mewujudkan yang 4 hikmah tadi? Syariat Islam memulai dari muqaddimatun nikah yang disebut dengan khitbah namanya. Khitbah itu dalam berbeda jauh khutbah ya. Kalau khutbah di atas mimbar gua. Kalau khitbah enggak di atas mimbar tu dah. Khitbah itu sering kita artikan dengan pertunangan atau pinang meminang kalau bahasa awak. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian kita di dalam pembagian kitab fikih klasik, sering disebut dengan babun nikah atau fikih munakahat namanya. Namun di dalam pembagian fikih era belakangan, sering kita mendengar atau membaca al-ahwal as-shakhsiyah namanya, atau kondisi-kondisi yang bersifat pribadi yang dilalui oleh manusia, atau sering juga disebut dengan hukum privat, atau juga sering disebut dengan hukum keluarga. Maka di dalamnya pembahasannya tetap yang dominan adalah perkara nikah, masalah yang ada di dalam rumah tangga. Nah, membahas perkara ini bukan masalah yang ringan sebenarnya, karena yang pertama dia adalah masalah yang aktual. Aktual itu artinya nanti semua dewa hari-hari yang kita praktekkan, yang kita lihat, dan kita hampir semua kita terlibat dengan masalah ini. Yang kedua, masalah ini banyak bercampur dengan tradisi, ya kan? Di mama kalau urusan nikah kawin niko bercampur aduk antara apa yang menjadi tuntunan syariat dengan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Bahkan kalau kita perhatikan dengan seksama, tradisi itu malah lebih dominan di dalam proses-proses pernikahan, perhelatan, dan berbagai macam. Sehingga untuk menyisih-nyisihkan kembali mana yang tuntunan syarak dan mana yang tradisi pun terkadang sudah mulai rumit. Bahkan dalam fikiran orang yang menjalankannya tidak terpisah lagi mana yang tuntunan syariat, mana yang tradisi. Bahkan ada tradisi itu yang lebih mengikat pula terasa dibandingkan dari syariat itu sendiri. Dan tidak sedikit orang gagal dalam melakukan prosesi pernikahan disebabkan bukan karena syarak, tetapi karena apa? Karena tradisi. Batal jadinya menikah karena uang jemputan tidak sesuai. Coba bayangkan itu.
Syarak tidak sampai ke situ. Batal menikah dek kerana mama nak naik ke rumah, berbagai macam. Nah, karena itu ketika kita mengkaji ini kembali, maka sepertinya kita akan mencoba meluruskan. Karena itu ngajinya agak serius. Meluruskan berbagai macam praktek, mulai dari cara membangun rumah tangga sampai nanti bagaimana menjalankannya sehingga peran dan fungsi rumah tangga itu memang betul-betul terwujud, terlaksana sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat Islam. Kenapa syariat Islam menjadi acuan? Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat yang menjadi mizan timbangan apakah kita patuh atau tidak di akhirat kelak, tentu ukurannya bukan tradisi awak. Di akhirat kelak yang akan menjadi ukuran seseorang itu taat atau tidak taat adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tradisi. Jadi besok nak ditanya mana, kok dulu pakaian banak darawak bajunya hijau ndak merah, ndak sampai ke sini. Yang menjadi ukuran kepatuhan atau tidak nanti adalah tuntunan syariat itu sendiri. Nah, karena itulah makanya kita bersyukur dalam proses keislaman masyarakat Minangkabau ini kita sampai pada posisi mengakui bahwa syaraklah yang menjadi ukuran. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat syarak mengatur dan memakai, walaupun alun tapakaian sadonya lain. Nah, itu yang harus terus didorong agar terlaksana dengan baik. Nah, tentu ini membutuhkan kelapangan dada dari kita. Nangka dipakaikan sebagai adat dan tradisi awak adalah yang dikatakan dek syarak. Kalau tidak dikatakan dek syarak, lain tidak terlarang, dalam batasan yang boleh silahkan, tapi jangan berkelebihan mana. Nah, inilah yang perlu kita jelaskan. Nah, sekarang mari kita berbicara dahulu tentang apa sebenarnya nikah itu, sebelum kita bicara hukumnya, sebelum kita berbicara hikmahnya. Nah, yang harus difahami bahwa kata nikah atau dalam bahasa Arab yang lain adalah zawaj. Itu. Kata nikah adalah serapan dari bahasa Arab. Di kata nikah itu bukan asalnya dari bahasa awak, tapi serapan. Bahasa Indonesia ini bahasa yang banyak sekali menyerap bahasa-bahasa lain. Dari bahasa Belanda, dari bahasa Arab, dari bahasa Portugis dan berbagai macam, dari bahasa India. Nah, termasuklah kata nikah. Nikah itu serapan, artinya bahasa Arab asal katanya, kemudian kita ambil. Banyak di bahasa Indonesia yang serapan bahasa Arab. Dasar negara saja Pancasila tidak tanggung serapan bahasa Arabnya. Kemanusiaan serapan dari bahasa Arab, nas. Adil serapan dari bahasa Arab. Beradab serapan dari bahasa Arab, adab. Apalagi kerakyatan serapan dari bahasa Arab, ra'iyah. Itu bahasa Arab asalnya. Hikmah serapan dari bahasa Arab. Musyawarah, permusyawaratan serapan dari bahasa Arab. Syura, musyawarah, masyurah. Nah, kemudian perwakilan juga serapan dari bahasa Arab, wakil, wakalah. Nah, termasuklah nikah. Nah, di dalam bahasa Arab ada kata yang dikatakan sebagai sinonim
dari kata nikah yaitu zawaj. Nah, ini sering kita artikan dengan kawin. Nah, kata kawin ini saya tidak tahu apakah serapan atau asli, tapi agak mirip itu seperti asli kawin. Nah, apakah ini berubah dari kata kawan? Sebab kawan juga kawin agak berbeda. Nah, karena itu kalau kita ingin tahu menurut syariat apa makna nikah, ya tidak bisa mengelak. Harus dilihat dulu pengertian nikah itu di dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, apa definisi dari kata nikah menurut bahasa Arab? Di dalam bahasa Arab, an-nikah, kata nikah itu maknanya ad-dhammu wat-tadakhulu. Ad-dhammu artinya adalah bergabung, menyatu, wat-tadakhul saling memasuki. Itu makna asalnya itu kata nikah. Karena itu tidak mengherankan ketika orang mengkaji tentang kata nikah itu, maka yang terlintas dalam pikiran orang itu bukan porno, tetapi yang terlintas oleh orang dan pikiran orang, nikah itu adalah wata', yaitu hubungan seksual. Itu yang hadir. Dan di dalam kamus bahasa Arab tidak bisa kita tolak bahwa salah satu arti dari nikah itu adalah wata', hubungan lawan jenis laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita tahu begitu makna nikah, maka ketika kata nikah itu dipakai di dalam, baik di dalam buku ilmiah maupun di dalam ucapan, maka ada dua kemungkinan pengertian nikah itu. Yang pertama adalah pengertian wata' tadi, berhubungan tadi. Yang kedua ada pengertian lain yang datang di dalam syarak, yaitu akad. Jadi kalau begitu berarti kata nikah bisa difahami bergaul suami istri, bisa difahami akad yang mengikatkan sepasang anak manusia. Nah, dari situlah muncul kadang-kadang kekeliruan sebagian orang. Ketika orang akan menikah ditanyanya perempuan dahulu. Hitunglah hari, lain tak sedang berhalangan ketika akad nikah tu. Pernah tak dengar fatwa begitu? Nah, kalau berhalangan tak sah nikah ketika itu. Nah, itu kenapa terjadi kekeliruan fatwa seperti itu? Karena dia memahami nikah itu dengan pengertian akad keseluruhan. Padahal yang terlarang menikah ketika haid itu bukan nikah dalam pengertian akad, tapi nikah dalam pengertian bergaul suami istri. Itu nanda boleh. Fa'tazilun nikah fil mahid. Hindarilah. Nah, fa'tazilun nisa, hindarilah wanita dalam keadaan haid. Berarti nanda boleh apa? Menikahi dalam haid itu bukan mengakadkannya, tetapi menggaulinya, haram hukumnya. Jadi dengan demikian terhalangkah akad nikah kalau calon istri dalam keadaan berhalangan datang bulan? Tidak. Tidak ada terhalangnya. Cuma kecen sebeko karena laki-laki itu ajarnya sampai berasih tidak halal doha. Nah, Al-Quran mengatakan yas'alunaka 'anil mahid. Kamu bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang wanita dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisa. Qul huwa adza. Kan begitu jawaban Allah. Katakan Muhammad, itu adza. Adza itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit. Karena itu fa'tazilu, hindari. Jadi yang tidak boleh
dinikahkan ketika haid dinikahi itu maknanya tidak boleh berhubungan dengannya, berhubungan badan. Tapi akad nikah tidak ada halangan untuk mengakad nikahkan wanita dalam keadaan haid. Nah, tapi kenapa ada yang mengatakan itu? Karena dia ketika membaca, mungkin dia katakan tidak boleh menikahinya. Menikahi ini maksud bukanlah mengakadkannya. Karena makna nikah itu dua. Yang pertama makna wata', berhubungan, bergaul suami istri. Yang kedua makna akad. Nah, itu secara bahasa. Nah sekarang kalau kita lihat nikah dalam pengertian ilmiah, ketika kata itu dipakai di dalam disiplin ilmu fikih, apa yang dimaksud dengan kata nikah tersebut? Nah, kalau kita lihat definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh para ulama klasik, ya, kita akan melihat bahwa yang menonjol di situ memang bergaul suami istri itu. Ya, saya ambil contoh, yaitu seperti definisi yang kita temukan dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin misalnya. Nah, apa yang dimaksud dengan nikah? Yaitu aqdun wada'ahu syari'u, suatu akad yang diletakkan oleh syari', oleh Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan syariat Islam. Liyufida, di mana dengan akad tadi ada faedah yang dituju, bitariqil asalah, secara mendasar, ya. Apa itu asalnya? Ikhtisas ar-rajuli, yaitu ada keistimewaan yang diberikan kepada laki-laki bitamattu'i, untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, lam yamna'hu, yang tidak terhalang dia oleh halangan syar'i apapun untuk berakad dengannya. Jadi sepertinya nikah itu tujuan itu. Nah, ini definisi. Jadi dulu guru saya Muhammad Imarah namanya, rahimahullah, Dr. Muhammad Imarah. Beliau berkelakar, tapi kelakarnya ilmiah begini. Kita ini sekarang di dunia Islam ini sedang berhadapan dengan dua kelompok. Kata beliau, yang pertama fuqaha bila qulub wa mutasawwifun bila uqul. Itu saya langsung dengar kalimat itu dari beliau. Fuqaha bila qulub, para ahli fikih tidak berperasaan. Mutasawwifun bila uqul, ahli tasawuf tapi tidak berpemikiran. Ahli fikih hati hilang, ahli tasawuf main hati saya, akal dibuang. Nah, itu kata beliau. Kenapa? Beliau ambil contoh. Lihatlah, ahli fikih mendefinisikan zina, sagan wak malu wak dia membaca definisinya. Kalau orang Minang nyuagih label mengaji syarak bertelanjang. Tapi harus serupa itu mana akan menjadikan dikatakan zina, memasukkan ini ke dalam ini, sekadar ini. Itu apa menjalihnya kena dalam pengajian serupa itu. Nah itu kata beliau tu fuqaha bila uqul, bila qulub, tak berperasaan magih penjelasan. Lihatlah Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran menjelaskan dengan bahasa yang halus tetapi jelas jadinya. Ada mutasawwifun bila uqul. Sadoan dikecek guru, tak ditimbang insya-Allah je dah. Sujud, membungkuk, pokoknya tak ada ukuran. An suruh guru kerja. Nah, beliau kritisi seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan definisi nikah di awal-awal di dalam kitab-kitab fikih, itu yang menonjol apa? Yang menonjol istimta. Ia bersenang-senang, bermesra-mesraan, itu yang lebih menonjol. Nah, karena itu dari sekian definisi pengertian nikah yang menurut
pandangan saya lebih nyaman dan lebih lengkap untuk kita fahami adalah yang dikemukakan oleh ulama di kemudian hari ketika mereka menjelaskan. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Abu Zuhra. Apa kata beliau? Nah, yang dikatakan nikah adalah aqdun yufidu hilla al-ushrati baina ar-rajuli wal mar'ati wa yufidu ta'awunahuma wa yuhaddidu ma li kulli minhuma min huquqin wa ma alaihi min wajibat. Nah, ini yang indah penjelasannya. Yang dikatakan nikah itu adalah akad. Kalau dalam hal ini sepakat semenjak dahulu sampai kini nikah itu harus ada akad. Akad itu menunjukkan apa? Memfaedahkan apa? Itu memfaedahkan kehalalan bergaul. Al-ushrah. Jadi tidak tamattu' lah dipakai. Ushrah, ta'asyur. Halal bergaul antara laki-laki dan perempuan. Dan juga memfaedahkan mendatangkan apa? Ta'awun. Di mana keduanya saling tolong menolong. Wa yuhaddidu, dan memberikan batasan likulli wahid minhuma, untuk masing-masing sepasang anak manusia itu apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ini definisi Syekh Abu Zuhra. Bagus. Setidaknya ada 3 yang didapat atau yang menjadi dampak dari akad nikah itu. Mana yang 3 itu? Yang pertama al-ushrah, halal bergaul, pergaulan dalam makna sempit, di luar juga. Jadi halal bergaul itu bukan hanya urusan dalam kamar saja, di dalam rumah tangga sampai di dalam kehidupan. Al-ushrah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi itu faedah pertama dari akad itu. Melahirkan apa? Kehalalan pergaulan. Yang kedua, mengakibatkan apa? Lahirnya ta'awun, saling tolong menolong antara keduanya. Saling tolong menolong. Dan yang ketiga, memberikan batasan hak dan kewajiban. Nah, ini berimbang. Di samping dia menjelaskan tujuan, dampak dan faedah, dia juga memberikan penjelasan yang komprehensif, baik yang untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kalau di awal kan cenderung laki-laki nak mendapat kehalalan laki-laki menggauli seorang perempuan, laki-laki saja. Kalau ini tidak, ar-rajul wal mar'ah, mereka halal bergaul. Yang haram kalau sebelum akad nikah. Yang kedua, ta'awun, keduanya dengan akad itu sudah dituntut untuk saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan batasan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi ada yang menjadi hak suami, kewajiban bagi istri. Ada yang menjadi hak istri, kewajiban bagi suami. Nah, kenapa ini menurut saya lebih bagus untuk disampaikan dan dikembangkan? Karena ini searah, sejalan dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah, di saat beliau menunaikan ibadah haji. Ketika itu Nabi menyampaikan pidato beliau. Beliau mengatakan bahawa ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan tradisi jahiliyah yang sudah boleh dijalankan lagi. Kemudian tradisi jahiliyah itu ada 2 yang beliau tegaskan.
Yang pertama terkait dengan darah dan dendam. Tidak boleh dilanjutkan. So di masa jahiliyah surang dan bersalah sekampung orang kanai. Jadi, kalau ada seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, bisa sekampung itu di bumi hanguskan. Dan itu tidak berhenti. Dendam berketerusan. Itu makanya tidak dibenarkan lagi oleh Nabi SAW untuk dilanjutkan. Kemudian yang kedua, tradisi membungakan uang. Riba jahiliyah. Bahkan Nabi katakan, awal riba wada'tuhu. Riba pertama yang aku benamkan, yang aku batalkan adalah ribana. Riba yang dilakukan oleh keluarga kami sendiri. Itu apa? Ribal Abbas. Riba Abbas bin Abdul Muttalib. Itu. Kemudian berikutnya beliau pesankan apa? Pesan beliau agar wanita, jadi wanita itu, para wanita dipesankan oleh Nabi dititipkan kepada laki-laki agar mereka diperlakukan dengan baik. Jadi berbahagialah ibu-ibu mendapat perhatian khusus dari Nabi dan dititipkan istausu bin nisa'i khaira. Nah, aku minta kepada kalian agar kalian berwasiat, bernasihat kepada wanita, perhatikan mereka, nasihati mereka tapi dengan baik. Khair. Nah, kemudian Nabi jelaskan di situ ada hak dan kewajiban. Nah, fa inna lakum alaihin. Sesungguhnya kamu para laki-laki punya hak atas mereka. Dan Nabi juga mengatakan walahunna, dan mereka juga punya hak atas kamu sekalian. Nah, disitulah makanya saya katakan bahwa definisi yang dikedepankan oleh Abu Zahra lebih mencakup. Nah, berarti dari situ dapat kita katakan apa dampak umum akibat setelah akad nikah dinyatakan sah? Ada 3. Yang pertama adalah hillul usrah, halal bergaul. Yang kedua adalah at-ta'awun, lahir suatu sikap bersama saling tolong menolong. Yang ketiga apa? Munculnya hak dan kewajiban masing-masing. Nah, dari sinilah kita akan membahas tentang perkara nikah dan membangun rumah tangga ini dari konsep ini, yaitu halal bergaul, kemudian munculnya harus ada ta'awun, saling tolong menolong. Yang ketiga adalah ada hak dan kewajiban. Ini adalah sebagai apa? Sebagai tiang utama. Kalau dikatakan mana pilar utama dari rumah tangga itu, ya 3 ini. Setelah akad, 3 inilah pilarnya, dan yang lain nanti menopangnya. Selama yang 3 ini berjalan, kemudian dibumbui dengan adab, dengan akhlak antara suami istri, maka akan terwujudlah yang sering-sering disebut dengan rumah tangga yang sakinah, di dalamnya ada mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah itu kita yang mewujudkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba perhatikan setidaknya 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama suratun Nisa ayat 1, ini sering didengar. Kalau sudah akad nikah ayat ini sering dibaca. Nah. Kemudian berikutnya ada suratul Zumar ayat 6.
khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Sudah? Nah, tadi ada ayat di awal yang saya baca, suratul A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Perhatikan, dialah yang menciptakan kamu dari satu diri, dan ia jadikan dari diri yang satu itu pasangannya, supaya pasangan ini liyaskuna ilaiha, supaya ada ketenangan dan kedamaian dengan pasangannya tersebut. Artinya apa? Sakinah itu bukan hanya pemberian, tetapi adalah juga ikhtiar insan. Jadi bukan hanya pemberian. Selama ini kita fahami semoga sakinah, mawaddah dan rahmah samawa. Nah, padahal sakinahnya tidak diikhtiarkan. Ingat, sakinah itu ikhtiar kita dahulu. Bapak dan ibu-ibu coba perhatikan firman Allah dalam surah Ar-Rum. Ini ayat sering juga dibaca, ayat 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, coba perhatikan, yang punya Quran sebaiknya dibuka, dilihat, atau yang aplikasi dilihat betul. Saya ingin menunjukkan pada kita siapa yang membuat sakinah itu yang disuruh oleh Allah, dan dari mana datangnya mawaddah dan rahmah. Sebenarnya tidak bisa dibungkui begitu saja samawa. Nah, dan di antara ayat-ayatnya nyanyi kepada apa? Allah. Wa min ayatihi. Perhatikan, kan ayatnya wa min, sebelumnya wa min ayatihi juga. Nah, jadi hi-nya itu, hi itu kan artinya dia. Dianya kemana itu? Allah. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, nya itu Allah kan? Nah, an khalaqalakum, dia menciptakan untuk kamu, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Maknanya min jinsikum, dari jenismu sendiri. Karena itu tidak usah mencari pasangan dari golongan jin. Nah, sebab Allah sediakan pasangan dari jenis kita. Nah, litaskunu, supaya kamu sekalian. Nah, kamu ya kan? Supaya kamu sekalian cenderung tenang kepada pasanganmu itu. Kan begitu artinya, kamu. Kemudian lanjutkan ayat. Wa ja'ala, dan dia jadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Apakah sakinah itu Allah yang menjadikan? Coba perhatikan ayat itu kembali. Kamu yang harus berusaha. Kamu yang berusaha untuk membuat sakinah itu. Kenapa dia jadikan dari jenis kamu? Sebab kalau dari jenis jin, kamu tidak bisa taskunu ilaiha, batu baru tibunya nak nampak. Minta makan suaminya, tahanan dia gianya. Dia dari jenismu sendiri, litaskunu, supaya kamu menjadikan pasanganmu sakanan, tempat kamu diam, tempat kamu menemukan ketenangan dan kedamaian. Berarti kamu aktif. Jadi
Kalau kata orang bahasa Arab, siapa fa'ilnya di sini? Kamu. Itu yang aktif. Tapi ketika ayat selanjutnya kalau kita baca, wa ja'ala, dan dia jadikan. Dia ini kembalinya ke mana? Allah. Allah menjadikan antara kamu mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan antara kamu itu kasih sayang. Artinya di dalam 3 kata yang sering digabung samawa tu, cie balik kawak, 2 pulang ke Allah. Cie balik kawak. Apa itu? Sakinahnya. Dan 2 anugerah Allah. Apa itu? Mawaddah wa rahmah. Kini tidak ketiganya bagian ke Allah. Awak dan disuruh tu Allah lo nyuruh membuat awak sakinah. Nah disinilah kelemahan kita selama ini. Ketika kita tidak menyadari bahawa rumah tangga itu harus menjadi maskan, tempat ketenangan dan kedamaian. Wak sangko itu hanya anugerah saja. Karena wak anggap itu anugerah, tidak maksimal ikhtiar untuk menjadikan rumah tangga itu sebagai sakan. Nah, dari situ konsep kalau kecil orang di luar filosofisnya model itu. Buatlah rumah tangga itu menjadi sakan, menjadi tempat yang tenang dan damai. Nah, kalau itu terjadi, baru Allah akan jadikan di dalamnya mawaddatan wa rahmah. Nah, apa faktor-faktor yang harus dipenuhi baru rumah tangga itu menjadi sakanan? Nah, itu yang harus wak kaji. Dan itu harus wak jalihkan ke remaja-remaja awak yang telah umur siap menikah itu, supaya mereka masuk berumah tangga dengan kesiapan lahir dan batin. Nalah tolong so menikah waktu bu ya peloi nanado kini. Jangan dulu pikiran kok diulang dan model dan petunjuk biar tu banyak. Ambo nak satu kesinan menyuruh. Dah? Jadi sakan itu diikhtiarkan. Nah, mudah-mudahan Allah kemudian memberikan taufik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana kita mewujudkan rumah tangga itu sebagai sakanan sehingga Allah menjadikan antara suami istri ini mawaddah wa rahmah? Dari mempersiapkan. Jadi bukan semenjak akad nikah. Dari mempersiapkannya. Dari muqaddimahnya. Ibarat menulis itu, jangan isinya saja udah pelok. Muqaddimahnya dulu. Nah begitulah Islam menuntun. Di dalam Islam, kalau kita lihat bagaimana syariat menuntun kita untuk mewujudkan pernikahan. Yang pertama, syariat menyuruh kita untuk mencari tahu model-model rumah tangga yang bisa jadi panutan. Itu dahulu. Supaya apa? Supaya dapat bandingan. Dan tentu model-model rumah tangga yang menjadi panutan itu adalah model-model rumah tangga yang dijalankan oleh manusia-manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tidak jarang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi dengan pasangannya. Sampai nanti kita akan temukan di dalam dalil-dalil, terutama di dalam hadis-hadis Nabi,
bagaimana model rumah tangga Sayyidul Bashar, penghulu seluruh manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang kaji kode ibu-ibu kurang menarik. Maka itu hampir dari awal kecuali Adam ke bawahnya para nabi itu banyak istri. Itu persoalan. Makanya mendengar kaji itu karuk kan ya ibu-ibu. Ba'ala cerita kamala wak digiring kaji kau. Padahal bukan itu esensi yang harus diambil. Walaupun apa-apa kadang-kadang kalau bertanya, poligami itu sunnah ya bu ya? Iyo. Kalau kami jalankan dan sunnah itu pak, tidak ada. Tapi jangan cik sunnah itu senang tekana. Sunnah lain lebih kami loh. Tidak sunnah. Kalau lah ngaji sunnah poligami itu tagak telingo sama-sama. Tapi ketika sunnah tahajud malam hari, nah, jadi sunnah tu jangan cik-cik gitu. Tu memilih sunnah nang ketujuh jo selera awak tu rumit jo tu. Tetapi tidak ada pula hak siapapun untuk mengatakan itu bukan bahagian dari syariat Islam. Walaupun wanita urusan tak ketujuh di awak tu urusan lain, tapi kalau tak ketujuh dengan asal syariatnya tak boleh, karena itu adalah petunjuk Al-Quranul Karim. Urusan siapa yang akan memilih atau tidak memilih itu ada syurut, karena Al-Quran sunnah tidak memberikan hak seperti itu tanpa syarat. Jadi kecen tanpa syarat, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kini tergantung antara ada orang yang bisa memenuhinya atau tidak memenuhinya. Bukan perkara takut dan berani, tapi perkara apa? Terpenuhi tidak syarat seperti itu. Nah, kita lanjutkan dahulu. Kenapa para nabi? Karena syariat menikah bukan syariat yang hanya dibawa atau hadir dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya, sebatas ilmu saya, para nabi semuanya menikah kecuali dua yang tidak. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Di luar dari yang dua itu, berarti kalau 25 nabi dan rasul yang wajib diimani, berarti 23 orang menikah semuanya. Dua yang tidak, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kenapa? Nah, ada alasan apakah Nabi Isa mengambil sikap kerahiban? Tidak. Karena tidak ada dalam syariat Nabi Isa yang di situ ada pelarangan terhadap pernikahan. Tidak ada. Tetapi kondisi ketika itu membuat Nabi Isa menahan diri sehingga tidak mau menikah. Bukan karena syariatnya melarang menikah, tetapi karena kondisi pergaulan di zaman itu tidak ada yang sepadan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Yahya kenapa tidak menikah juga? Disebabkan karena Nabi Yahya awal musaddiq, awal yang membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa, dan kondisi mereka sama zamannya. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya sama zaman, di sezaman. Sebelumnya bahkan bertemu pula zamannya Nabi Zakaria, ayah dari Nabi Yahya alaihissalam. Tapi di luar dari dua orang Nabi itu semuanya menikah. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa menikah bukan syariat yang baru dibawa hanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Menikah itu telah terjadi semenjak penciptaan manusia, sebagaimana di dalam ayat surah An-Nisa tadi. Karena ulama bersepakat awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini dari jenis manusia adalah Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam disediakan oleh Allah pasangannya, yaitu Hawa. Nah, kemudian keduanya bergaul dan Hawa hamil. Artinya apa? Pernikahan itu telah terjadi semenjak awal penciptaan manusia. Tapi tidak usah lo pai kajinya kama. Kan kadang-kadang awak adokon ketujuh mengaji dan tidak perlu. Sianan jadi kadi Adam dan Hawa. Tapi dek sebagian kok kaji dan sebenarnya kok. Ambo nak membawa orang ke kaji seperti itu. Tak ada gunanya dewa. Tu gunanya. Paling beko dek orang nak bali mudo tu nana. Allah dan wali aku, ya dan Muhammad dan saksi aku. Tu kan mengapainya tu? Nah, dengan keyakinan bahawa dahulu Allah yang menikahkan, kemudian Muhammad jadi saksi. Seluruh itu hanya tegak di atas zon, atas dugaan dan cerita-cerita yang tidak ada dalil syarak, padahal masalah itu gaib. Jadi jangan kecen awak tidak tahu. Awak tahu nama dia itu, tapi itu tidak perlu, itu tidak kaji dan perlu dimasukkan dalam kajian. Kalau sampai kok yo sejak awal dulu ada lah menikah orang sian jadi walinya tu. Apa maharnya? Nah, babueklah cerita seperti itu kemudian dibuat menjadi keyakinan. Itu dan yakin di atas khabar dan indak jalih kebenarannya. Adakah Nabi dalam riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menceritakan bahawa Adam dan Hawa Allah yang menikahkan, Jibril dan tukang ikonnya, ikon jadi sasinya, ikon dan jadi maharnya? Itu cerita dari mana dapatnya tu? Cara dari kitab kunyang, banyak kitab tentang kunyang. Kinilah putih kitab tu banyak. Tapi apakah hal-hal yang seperti itu yang gaib dari kita bisa masuk ke dalam keimanan kita hanya dengan qila wa qal seperti itu? Tidak bisa. Tidak perlu diurus tu. Di mana KUA-nya dulu. Tidak perlu diurus. Di mana nikahnya, ba'a bunyi ijab kabulnya. Tak perlu itu. Tapi awak tahu bahawa Allah menceritakan bahawa Adam yang diciptakannya itu diciptakan oleh Allah darinya pasangannya. Itu tahu. Artinya apa? Berpasangan dalam makna pernikahan mungkin dengan syariat yang berbeda-beda yang turun karena likulli minkum ja'alna, setiap kamu tu kami jadikan ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ada syariat tersendiri, ada minhaj tersendiri yang harus dijalankan, yang tak perlu pula kita lebih jauh ke sana. Jelas masing-masing telah berpasangan semenjak awal kejadian. Bahkan perkara berpasangan ini pula lah karena begitu berbahayanya menjadi faktor penyebab tingkat kriminal, kejadian kriminal pertama di muka bumi. Iya tak? Nah. Karena Nabi Adam ketika itu belum ada manusia lain selain dia dan keturunannya, maka dinikahkan anak-anaknya. Tetapi supaya jangan terlalu berdekatan karena kebetulan anak Nabi Adam alaihissalam lahir dalam keadaan kembar, kembarannya tidak saling dinikahkan. Nah, akhirnya perjodohan seperti itulah yang akhirnya menimbulkan masalah. Artinya begitu berbahayanya masalah pernikahan ini pula lah yang dahulu menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Jadi kejahatan pertama disebabkan oleh urusan pernikahan dan perjodohan. Jadi hati-hati juga tu. Ini ada orang yang bunuh diri karena tidak jadi dapat syanu berbagai macam.
itu mengulang betapa heboh pernikahan kadang menjadi sumber malapetaka ketika tidak ditata dengan baik. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Nah, begitu juga nabi-nabi sesudahnya. Begitu. Ada Syis katanya, apakah Syis itu menikah? Wallahu a'lam. Ada cerita tentang Nabi Syis yang tidak wajib untuk diimani. Karena apa? Karena tidak tersebut namanya di dalam Al-Quranul Karim. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa Syis adalah anak Adam yang terlahir tanpa kembaran dan dia tidak punya pasangan melainkan nanti bidadari di surga. Wallahu alam cerita yang seperti itu. Tapi yang jelas pernikahan terus berlanjut sampai nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karakter pernikahan semenjak awal, apalagi semenjak Nabi Nuh dan seterusnya, kita temukan para nabi itu menikahi tidak hanya seorang wanita, banyak. Apalagi kalau cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, ada yang sampai 90 lebih kan? Nah, artinya kalau kita berbicara nanti tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Rasul yang istri beliau itu 11 orang, tidak ada yang aneh dalam perkara ini. Jadi kalau ada orang yang menganggap rumah tangga Rasulullah itu aneh, kenapa menikahi lebih dari satu orang wanita? Orang tersebut adalah orang yang menilai zaman itu dengan kondisinya sekarang. Nah, itu tidak adil. Jadi banyak orientalis yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala perkara rumah tangga. Pada syariat nabi-nabi semenjak dahulu, nabi-nabi itu hampir tidak ada yang punya istri satu. Nabi Ibrahim berapa istrinya? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Tapi yang ma'ruf adalah Sarah dan Hajar. Tapi ada, kalau kita baca yang lain dalam kitab tafsir ada Qanturah namanya. Nah, Qanturah ini ada yang mengatakan dia dari Kan'an, ada yang mengatakan malah ada pakar-pakar sejarah mengatakan Qanturah itu orang Melayu. Orang Melayu, orang dari Nusantara ini. Wallahu alam tayyun taindah. Nah, itu kan penelitian sejarah. Dia pengen tahu, ya silakan saja. Nah, sampai kepada Nabi Muhammad. Berarti syariat ta'addud, syariat berpoligami itu syariat yang telah lama sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa sebagian orang menganggap ini aneh? Karena mereka mengukur zaman itu dengan zaman kini. Jangankan zaman Nabi Muhammad, zaman angkuang-kuak saja diukur kini susah tuh. Angkuang-kuak dulu bininya dengan setiuk jorong. Apalagi kalau bapangkeknya yang kudamang, kulare. Ambo pernah dulu kenal keluarga. Lupanya jumantan bininya. Basuh di pasar aja seorang ibu. Angku kok. Nampudusi ko, assalamualaikum, dah, waalaikumsalam. Tu kecek na laki-laki rasa-rasa kenal wak ya. Kecek nampudusi, tapi ambo bini udah nang kanam, yo. Gitu juga, kadang anak lupanya ramonya. Nah. Sehingga kalau main bawa anak, si Anu saya. Si Anu tu mari. Tiba siko, ya Pak. Ang nan sia nama anggon. Nyotanyon dulu nama. Ang nan sia nama Indu ang nama ko. Bagaimana kita mengukurnya itu? Jadi, kalau kita melihat fenomena sejarah berumah tangga Nabi, ukur dengan zaman itu. Bukan hanya Rasul saja. Para sahabat ada yang ketika masuk Islam
8 wanita berada di tangannya. 8 orang. Kemudian diperintahkan oleh Nabi, imsik arba'ah, pertahankan 4, wa farik arba'ah, dan pisahkan yang 4 lagi. Pilih dari 8, sampai bisa engkau baca. Nah, jadi jangan itu nanti jadi alasan untuk memandang rendah rumah tangga Rasulullah. So, kenapa ini saya jelaskan dulu? Sebab setiap kita akan membahas persoalan rumah tangga, mana rumah tangga tauladan adalah rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang suami, siapa suami tauladan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara istri-istri tauladan, siapa istri-istri tauladan? Ummahatul mukminin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ambo hilangkan dulu pikiran negatif. Sebab awaklah membaca berbagai macam. Kini kan zaman era informasi tidak terbatas. Orang membaca, kadang catatan orientalis, catatan orang-orang yang benci kepada Islam, tak baca juga di jemaah kini. Nah, makanya saya harap itu singkirkan dulu. Itu tidak benar. Itu tuduhan-tuduhan negatif terhadap Rasul, itu tidak beralasan sama sekali. Yang perlu diingat. Kemudian berikutnya, ketika kita berbicara tentang rumah tangga, apa yang perlu kita fahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada mukaddimahnya nanti? Yang pertama adalah berumah tangga itu adalah fitrah atau kebutuhan fitratul insan. Jadi berumah tangga itu bukan beban. Rumah tangga itu fitrah. Mengapa dikatakan fitrah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi manusia ini dengan kecintaan kepada lawan jenis. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 14. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ada 2 di sini. Bukan 1. Ada 2 di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa keinginan berumah tangga itu adalah fitratul insan. Makna fitrah itu apa? Bahwa itu telah ada di awal penciptaannya karakter dan keinginan yang seperti itu. Itu warna dasar. Jadi kalau ada orang yang menentang itu, berarti dia menentang apa? Karakter dasar insan. Jadi kalau ada orang yang menentang, membenci pernikahan, menentang pernikahan, itu adalah suatu sikap yang tidak bersesuaian dengan tabiat, dengan tabiat asli manusia, di mana dengan itu Allah ciptakan karakter seperti itu. Mana yang 2 itu? Yang pertama An-Nisa, yang kedua Al-Banin. Ketika ayat itu, Zuyyina, dihiasi untuk manusia hubbus syahawat. Hub, kecintaan yang berisikan syahwat. Hubbu ini bermacam-macam. Ada hubbul ittila, ingin tahu, ingin ini. Tetapi dari syahwat, menyukai, itu ada pada beberapa objek. Di sini ada 2 objek yang terkait dengan nikah. Yang pertama An-Nisa, wanita, karena tidak mungkin mencintai wanita dengan syahwat kecuali melalui nikah. Kalau ada yang mencintai wanita dengan syahwat tanpa nikah, itu berbahaya.
Yang kedua, al-banin, mencintai adanya anak-anak, kecenderungan, keinginan mendapatkan anak putra dan putri, jelas jalannya melalui nikah. Saya sudah pernah ceritakan, sekarang ini ada orang yang ingin keluar dari garis itu. Itu berarti keluar dari fitrahnya. Ada orang yang ingin punya anak, tapi tidak ingin menikah, tidak ingin pula hamil. Baca rohnya, bayi tabung. Laki-laki punya anak, nyostor spermanya, tolong buat nakcik. Pesan, siapa? Cari buaidah yang lain. Sekarang ada bank sperma, bank ini, bank itu. Nah, itu keluar dari fitrah. Nah, karena itulah makanya Islam tidak menyetujui, bahkan menolak sikap yang anti pernikahan. Haram di dalam Islam. Jadi anti pernikahan itu haram di dalam Islam. Tidak menikah karena faktor lain tanpa anti dengan pernikahan tidak ada masalah. Orang tidak menikah karena ada faktor lain, silakan saja. Tapi anti dengan pernikahan, menolak syariat pernikahan, haram hukum. Makanya Nabi katakan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku tidak menjadi bahagian dariku. Berarti itu bukan karakter umat beliau, bukan karakter umat yang mengamalkan syariat beliau. Nabi tidak mengakuinya menjadi bagian dari umat beliau, perangai yang seperti itu. Nah, itu nikah. Nah, karena itulah makanya Nabi SAW melarang adanya orang yang membenci hidup berpasangan dan menikahan itu. Beliau tegaskan dalam hadis, la ruhbaniyat fil Islam. Tidak ada kerahiban di dalam Islam. Kerahiban itu apa maknanya? Orang yang memutuskan tidak sama sekali dengan pernikahan, dengan dunia dan berbagai macam. Tidak ada di dalam Islam syariat yang seperti itu. Nah, karena itu nikah bukanlah sebenarnya beban, tetapi adalah bahagian dari fitratul insan. Jadi kembalikan konsep itu awal. Dia fitrah manusia. Artinya apa? Manusia tanpa menjalani itu, maka secara fitrahnya dia belum lagi menjalankan keutuhannya sebagai insan. Nah, karena itulah makanya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi SAW, nikah itu merhu. Orang dimotivasi, diajak untuk menikah. Pada asalnya. Nah, karena itu sepakat ulama bahwa nikah adalah suatu perbuatan yang disyariatkan. Sepakat itu. Tidak ada ikhtilaf padanya. Walaupun nanti secara hukumnya ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi bahwa az-zawaj, pernikahan itu masyru'ah, disyariatkan di dalam Islam, itu ijma'. Jangan dikatakan ada ikhtilaf, tidak ada. Mengapa disyariatkan? Setidaknya ada 4 hikmah untuk apa disyariatkan itu. Gimana kok disyariatkan di dalam Islam menikah? Ada 4 masyru' dia. Yang pertama adalah hifzun naw'il insani. Untuk menjaga keturunan jenis manusia. Itu makanya LGBT, homoseksual itu, lesbian. Kenapa itu dianggap sebagai dosa besar dan keji? Karena kalau itu merajalela, habis bangsa manusia.
Habis itu. Itu tidak ada keberanak leda. Laki-laki nak sama laki-laki, pedusi sama pedusi. Habis. Makanya LGBT itu kejahatan kemanusiaan itu. Cuma tidak setuju deh orang-orang yang membawa-bawa hak asasi. Kenapa? Karena cenderung mereka adalah orang-orang yang ingin berhukum dengan apa? Dengan kecenderungan mereka saja. Bebas tanpa batas. Saya sering katakan orang-orang yang mengatakan manusia bebas tanpa batas itu sebenarnya tetap berbatas. Batas mereka agama jangan dibawa-bawa. Itu batasnya. Ini mereka sebenarnya sedang mempropagandakan kesesatan kepada manusia. LGBT itu bukan hanya penyimpangan seksual, tetapi sebenarnya kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Kalau ini berkembang, maka an-naw' al-insani, ya, jenis manusia akan berkurang dan habis. Nah, hati-hati. Sekarang ada program-program yang dibuat oleh Barat, berbagai informasi yang kita dapat, mereka sedang mengurangi populasi manusia. Oranglah banyak mana di bumi. Nah, dengan berbagai macam cara. Walaupun itu sulit diverifikasi, iya dan ndaknya, tetapi tidak sedikit pakar yang mengatakan bahwa depopulasi itu, populasi hendak dikurangi karena sudah sangat padat dunia ini, itu terjadi. Makanya sebagian orang terkadang enak saja membunuh, melakukan genosida dan berbagai macam. Wabah, penyakit kadang dibiarkan dan sebagainya. Bahkan yang menjadi apanya, yang menjadi obatnya belum tentu juga mengobati, malah akhirnya mendorong orang menjadi cepat mati. Ada pula. Nah, jadi apa hikmah disyariatkannya? Yang pertama adalah hifzun naw'il insani, menjaga jenis manusia. Dengan sistem pernikahanlah manusia bisa berketerusan keberadaan eksistensinya di muka bumi ini. Dan itu tentu darurat adanya. So tidak ada jalan lain untuk berketurunan melainkan dengan nikah. Kalau dihilangkan pernikahan, maka manusia menjadi seperti apa? Tuh yang di hutan-hutan sana itu. Inilah satu-satunya jalan. Nah, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, hikmah disyariatkannya adalah tahqiqul uns warraha baina az-zawjain fastataqirral hayatu wa yas'adu al-mujtama, yaitu untuk mewujudkan keharmonisan, kedamaian dan ketenangan antara pasangan, sehingga dengan itu hidup menjadi tentram dan masyarakat menjadi bahagia. Jadi jangan dia katakan kebahagiaan itu bisa diwujudkan dengan menjomblo. Tidak. Menjomblo itu di luar dan sanang tuh. Tiba tengah malam tamanu. Kenapa? Karena kecintaan dasar manusia tadi ada kepada lawan jenisnya. Jadi dengan dipertemukan oleh Allah di dalam akad nikah, maka akan hadir apa? Ar-raha, kedamaian. Ada uns, ada ketenangan, ada kenyamanan. Dan ada istiqrarul hayah, ada ketentraman kehidupan. Yas'ad, sa'adah, kebahagiaan akan terwujud. Kalau ini tidak diwujudkan, maka ada bahagian dari syahwat manusia yang tidak ada penyalurannya. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kejahatan. Manusia tidak bisa dibendung seluruh total, tidak mungkin. Kalau sekarang kita melihat kejahatan seksual ngeri kita. Kadang anak di dalam rumah tangga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada situasi yang tidak sehat secara psikis di dalam kehidupan masyarakat.
Ini yang dituju oleh Islam, yaitu adanya kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan melalui rumah tangga. Nah, karena itu nanti hak dan kewajiban itu dibatasi oleh syarak. Jadi jangan memahami sederhana ketika nanti kita sampai pada berbicara tentang nusuz. Tahu nusuz? Durhaka. Durhaka itu bisa dua sisi, Pak. Wanita bisa durhaka kepada suami, adolo suami dan durhaka ke istri. Dan durhaka ke istri apa? Dagingnya belanjo itu durhaka namanya. Kenapa? Hak dia. Kewajiban kita. Nah, tapi di antara nusuz istri kepada suami, ini yang kadang-kadang orang keliru memahami. Ketika suami mengajak istri ke tempat tidur kemudian dia enggan tanpa uzur syar'i, itu nusuz. Sebagian orang menganggap, kok mereka itu sampai ke sini lo agama kamu urus. Mereka tidak tahu dampak dari semua itu kepada psikologisnya, kepada kondisi dan tertentu. Nah, nanti kita sampai ke sana. Tapi yang jelas dulu, hikmah kedua disyariatkan untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sehingga kehidupan menjadi tentram dan ada kebahagiaan di tengah masyarakat. Kalau keluarga sudah tentram, masyarakat menjadi bahagia. Kenapa? Karena masyarakat ini susunan dari usrah, dari keluarga. Di keluarga itu ibarat batu bata bangunan kemasyarakatan. Kalau baik dia, baik masyarakat. Itu makanya berhati-hati. Kan saya pernah sampaikan di sini. Ada catatan dari penulis Muslim tentang apa yang dikatakan oleh orientalis. Kalau engkau hendak menghancurkan suatu bangsa, suatu kaum, alaika, hendaklah engkau hancurkan 3 hal. Ya kan? Yang pertama apa? Rumah tangga. Yang kedua apa? Pendidikan. Yang ketiga apa? Ketauladanan. Nah, rumah tangga, bagaimana menghancurkan rumah tangga? Alaika, hendaklah engkau fokus dulu menghancurkan wanita. Di ibu-ibu jadi target mereka. Bagaimana menghancurkan wanita? Dijelaskannya. Buat mereka malu menjadi ibu rumah tangga. Sekarang berhasil. Kalau ditanya ibu-ibu, cik, ibu di Makarajo, ambo guru ya. Ambo kerajo di PT, ambo kerajo, ambo direktur. Tiba serang ibu di Pak rumah tangga senyeh. Kenyeh. Nah, jadi kalau dari nada bicara saja kita sudah tahu bahwa ibu rumah tangga itu levelnya. Nah, itu berhasil mereka namanya. Nyojungkir balikkan. Semestinya yang tertinggi itu tugas jadi ibu rumah tangga dan istri. Itu tertinggi. Bukan tidak boleh nanti berperan di tengah masyarakat. Boleh. Dalam batasan-batasan jelas boleh. Tetapi jangan jadikan peran di luar ini menjadi primer, menjadi pokok. Jadikan peran ibu dan sebagai istri itu sebagai sekunder. Itu keliru, tu dibalikkan orang tu pola fikir awak, tapi awak tidak sadar, banggukan juga. Itu yang terjadi. Yang kedua apalagi ta'lim, hancurkan pendidikan. Bagaimana cara menghancurkan pendidikan? Alaika bil muallimin, para guru. Buat mereka tidak punya harga di tengah masyarakat. Sibukkan mereka dengan hal-hal di luar dari ta'lim, pendidikan, membina anak-anak. Sekarang mulai kan? Seketik saya janti anak lapor ke polisi. Nah, tidak punya nilai. Nah, yang ketiga qudwah, ketauladanan. Jangan biarkan ada tokoh yang bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. Kalau mereka mulai, makanya hari ini saya kemarin ini ada duduk salapit dengan seluruh unsur nenek mama di Situjuh dari katanya sealam Minangkabau, ratusan orang nenek mama datang, masuk ada juga yang dari provinsi sebelah datang. Nah, kalau kita bicara di situ, pasti yang akan sering terdengar apa? Bahwa
hari demi hari wibawa dari tokoh-tokoh ini semakin menurun. Jangan dikatakan, ya ada faktor internal. Saya katakan ada faktor internal. Karena tokoh-tokoh itu ada sebagian hendak menakah. Yang nak di tokoh itu kan menakah. Takah tu hendaknya dulu baru jadi tokoh. Ada tokoh hendak takah. Nah, tetapi bukan itu saja. Dan tokoh nak jadi hendak takah tu apa? Nya jadi malin, pikir aja main domino pagi petang. Tu hendak takah dulu. Ini dia mamak tiok sebentar ngakok kartekoa saja. Itu tidak takah dia tu. Tetapi ada dan takah. Tapi kenapa diturunkan juga? Karena ada pihak-pihak lain yang tidak menginginkan orang-orang yang menjadi tokoh ini menjadi panutan. Ada dari eksternal. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada orang lain yang didanga di masyarakat. Kau dapat inyo sana didanga. Maaf saja. Yang seperti ini banyak ada di dalam pikiran orang-orang politik. Para politisi tidak ingin di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu ada orang yang bapak dan ibu-ibu danga. Kau dapat nyenyo saya danga. Kama ka di bawahnya anggu salah. Kalau santiang kau jadi santiang malah. Awak lapar nyu kecen, ibu lah kanyang tu jadi kanyang malah. Itu kata itu. Itu yang hadir. Bapak dan ibu-ibu perhatikan. Itu terjadi pada imam, terjadi pada ulama. Kalau mulai nenek mama ulama didengar oleh masyarakat tu banyak yang gelisah. Iko bayu kok kalau mengecek ni malah-wala jawab payah awak dia. Nah, mereka akan coba cari tandingannya. Kalau ulama mulai didengar umat, hanya kannya carian ma ulama nang kana patuh kayaknya. Nah, akan begitu caranya. Nah, jadi hati-hati rumah tangga. Rumah tangga adalah target. Kalau rusak rumah tangga, itu hancur nanti satu kaum atau bangsa. Yang ketiga, takwin usratin salimatin. Takwinu usratin salimah salihah mutamasikah. Yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga yang damai, saleh, sehingga saling menguatkan sebagai tempat apa? Tempat tumbuhnya generasi pelanjut yang kuat. Jadi boleh kalau bahasa ambo sering saya katakan rumah tangga itu adalah madrasah pertama. Di sebelum PAUD, sebelum SD, sebelum madrasah ibtidaiyah, madrasah pertama awak rumah tangga. Jadi pernikahan disyariatkan untuk membentuk madrasah pertama di saat anak mendapat asupan awal. Bukan hanya asupan fisik berupa air susu, makanan dasar, tidak itu saja. Tetapi juga asupan rohani. Nah, bisa tak nanti rumah tangga jadi seperti itu? Nah, itu yang kita harapkan dari kajian-kajian fikih keluarga itu. Sehingga tahu kita peran masing-masing. Tidak hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai pendidik. Tidak hanya sebagai bapa yang memberi belanjo. Kadang-kadang kan orang tua cuma itu ajo lay. Sadola bagi mah. Namanya pakai bertanya pada itu ajo lay. Berang lo kadang-kadang ibu, lay belanjo lebih-lebih. Tas tiap bulan ganti. Apa lay? Nak nama itu saja dah. Sebab qiwamah, nanti kita sampai ke situ. Ini karena di awal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa makna qawwam? Sebagian lagi kan memahaminya penguasa. Supaya bini di ujung tunjuk awak. Tidak itu maknanya. Makna qiwamah adalah yang bertanggung jawab untuk melakukan riayah. Riayah ini menjaga, dan yang kedua tarbiyah, untuk membina. Itu dua itu. Itu makna qiwamah. Jadi jangan dikecilkan seperti penguasa. Tidak. Jadi laki-laki dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qiwamah itu maknanya adalah yang bertanggung jawab melakukan apa? Riayah wa tarbiyah. Riayah menjaganya,
memeliharanya supaya fisiknya tidak sakit, keadaannya menjadi baik, dia terlindung dari bencana, dari mudarat, dari celaka berbagai macam. Itu tugas waktu apa-apa. Tapi tidak sampai di situ saja. Kalau model tadi tanya ajo lai piti kalau buagi, itu yang pertama barunya tu. Ada tugas kedua, apa itu? Tarbiyah, pembinaan. Karena itulah kita yang pertama tersuruh wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan saudara keluarga engkau untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabar di dalam menjalankan tugas itu. Berarti itu tugas apa itu? Tugas tarbiyah. Ana rumina sadarna kini tapi dulu dah berpersiapkan aku apa ya? Nah, karena itu titipkan kepada anak-anak muda. Tugas kamu sebagai suami bukan hanya sebagai merasa jadi pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di dalam Al-Quran Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa' bima faddalallah itu maknanya apa? Ada karunia Allah dilebihkan pada kamu, karena itu kamu memegang qiwamah. Kemudian berikutnya infak nafkah yang kamu berikan, tapi di dalamnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Riayatan, menjaga memeliharanya. Itu perkara nafkah, memeliharanya. Pakaiannya, memelihara auratnya, jangan tersingkap kepada orang. Makanan, memeliharanya supaya jangan jatuh sakit dia. Kebutuhannya, itu riayah. Tapi yang aspek lain, mentalnya bagaimana? Di situ tarbiyah, pembinaan. Salatnya bagaimana? Akhlak perilakunya seperti apa? Kamu yang bertanggung jawab, laki-laki. Nah, itu makna qiwamah di situ. Jadi, kenapa syariat menikah ini ada di dalam Islam? Tadi yang ketiga, takwin, membentuk rumah tangga yang selamat, sehat. Kemudian salihah, salih, mutamasika, saling menguatkan, supaya apa? Yansha'u fiha al-aulad, yang tumbuh di situ anak-anak generasi berikutnya yang memiliki nasab yang jelas kepadanya dan tumbuh menjadi generasi harapan. Jadi kalau hari ini, kau maaf saja, banyak orang bicara anak muda begini, anak muda begini, terus tertuju kepada anak muda nu segala pandangan buruk ke mereka. Ambok kecen tu salah alamat tu. Bukan berarti awak menerima, bukan berarti kita menerima kekeliruan yang mereka buat, tetapi tujuan mata kita kalau akan mau mencela, kalau bolehlah sekarang ini, tertuju kepada siapa? Kepada rumah tangga tempat mereka tumbuh. Itu pangkal masalahnya tuh. Tawuran, narkoba, kenakalan remaja. Kamako pangkal masalahnya rumah tangga. Cuma awak lama mana terkalok, lama sadar-sadar. Lah sudah awak gagal, tiba dia anak gagal pula, tiba di cucu gagal pula. Aku nak berbahaya. Jadilah lost generasi hilang. Jadi itu keempat. Yang ketiga ya. Yang pertama tadi menjaga keturunan jenis manusia, yang kedua mewujudkan keharmonisan supaya ada ketentraman, kebahagiaan di masyarakat. Yang ketiga apa? Untuk membentuk keluarga yang kokoh, yang kuat, saling menguatkan sehingga menjadi apa? Tempat tumbuhnya generasi yang bisa diharapkan. Yang terakhir adalah tahdzibun nafs, mendidik diri supaya jangan liar. Itulah bahasa sederhananya. Di kalau ada orang dalam menikah liar aja napa sunya lah itu nak nikahnya dah. Nah, tahdzibun nafs, mendidik diri manusia, wa kabhu jama'iha wa ghaddil basar, untuk supaya bisa terjaga pandangan mata, terlindung syahwat, gejolaknya tidak liar. Nah itu pernikahan. So kenapa? So kalau syahwat ikut dibiarkan, itu taniayu badannya. Apa saja kalau diperturutkan. Saya membaca ada suatu ungkapan di dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah karangan Al-Imam Ibn Qayyim.
Katakan idza arsalta tarafaka ra'idan liqalbika, kalau engkau biarkan mata engkau yang menuntun hati engkau, at'abatkal manaziru. Kalau mata nak menjadi tuan, hati nak menurut di belakang, engkau akan dibuat letih oleh apa yang engkau pandang. Calilah kehendak. Bapak kalau mata jadi raja, tu menurut hati di belakang tu. Awak latihan dan awak calik. Nang kali calik. Oh perkara rancak. Sampai di ma awak ke berhenti mencalik. Nampak ikut rancak lah. Tu rancak je. Latih surang sini. Itu. At'abatkal manazir. Sama je ibu. Kalau tak pandai mengenalian mata, setiap naik ke rumah orang, liar ke mana-mana mata tu. Kerosi sianu tu lah baru lah tuan. Tuan tu kulkas lah bertambah lah cik lain. Liar je lah mata tu. At'abatkal manazir. Engkau akan dibuat susah oleh pandangan engkau. Kenapa? Tak sadonan nampak tu bisa dikakok dah. Kan tak seluruh yang nampak bisa dijangkau. Tapi dek mata kau nak nama berhenti, nak mencari, tak lo istirahat dah. Akhirnya panik surang saja. Itu dia kecek kan. Kamu akan dibuat letih. Tidak seluruh yang engkau lihat bisa engkau jangkau, namun engkau tidak pernah puas dengan apa yang telah engkau dapat. Itu masalah mata itu. Kalau engkau biarkan mata engkau yang menjadi tuan engkau ikuti dengan perasaan engkau setiap yang engkau lihat, cari ikut ketujuh, ikut ketujuh sadanya, engkau akan dibuat letih oleh apa yang engkau lihat. Kenapa? Tidak seluruh yang engkau lihat bisa engkau jangkau, dan apa yang engkau dapat tidak akan membuat engkau menjadi nyaman. Itulah yang sering terjadi. Nah, karena itu pernikahan mestinya membuat orang pandai menahan. Kok tampak bana janjo hati bana leh. Nah, kalau tercalik juga jangan dipaturuikan di belakang dengan syahwat, dengan berbagai macam. Itu makanya dalam Al-Quran disuruh ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalaulah bergejolaknya syahwat, tundukkan pandangan. Ndak juga pai pulang bertemu dengan isteri. Begitu adab. Nah, tapi kalau tak ada rumah tangga, kemana pulang? Nah, jadi itulah 4. Kalau kita bicara hikmah disyariatkannya nikah, 4 itu adalah hikmah utama, kira-kira begitu. Nah, bagaimana mewujudkan yang 4 hikmah tadi? Syariat Islam memulai dari muqaddimatun nikah yang disebut dengan khitbah namanya. Khitbah itu dalam berbeda jauh khutbah ya. Kalau khutbah di atas mimbar gua. Kalau khitbah tidak di atas mimbar tu dah. Khitbah itu sering kita artikan dengan pertunangan atau pinang meminang kalau bahasa awak. Nah, disitulah Islam mulai mengatur dan menata, mulai dari memilih pasangan, bagaimana adab dalam pertunangan, apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi bukan dari akad nikah, tetapi mulai dari khitbah, dari pertunangan. Bagaimana khitbah itu dilaksanakan? Waktu wala habis. Kita cukupkan insya-Allah, kita lanjutkan pekan depan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.